Tapi inilah jawaban kita. Selama banteng-banteng Indonesia masih mempunyai darah merah yang dapat membuat setarik kain putih, merah dan putih, maka Biografi Bung Tomo. Nama lengkapnya ialah Sutomo, tempat tanggal lahirnya Surabaya 3 Oktober 1920. Orang tuanya adalah Kartawan Rigid Widodo Subastita dan ibunya adalah Sulistina Sutomo. Anaknya adalah Bambang Sulistimo. Ia meninggal 7 Oktober 1981 di Arafah, Mekah, Arab Saudi. Tempat pemakaman umum di Angel, Surabaya. Latar belakang keluarganya. Ayahnya bekerja sebagai pegawai pemerintahan kelas menengah. Ibunya pernah bekerja menjadi distributor di perusahaan mesin jahit. Masa kecilnya dihabiskannya di kota kelahirannya. Selama mengikuti jenjang pendidikan dasar, ia masuk pendidikan sekolah pertama di Mulo pada usia 12 tahun. Ia sempat keluar dari sekolahnya dan bekerja kecil-kecilan. Namun setelah itu ia melanjutkan sekolahnya di HBS lewat korespondensinya, tapi tak pernah lulus secara resmi. Setelah itu, Sutomo bergabung dengan Kepanduan Bangsawan Indonesia atau disebut dengan KBI. Di sini ia seolah mendapatkan pendidikan pengganti pendidikan formal. Ia mendapatkan kesadaran nasionalisme dan perjuangan dari kegiatan kepanduan ini. Usia 17 tahun, ia meraih tingkat pandu Garuda di KBI. Dengan pangkat tersebut, ia mulai dikenal banyak orang. Di sini, Sutomo menunjukkan kepeduliannya kepada bangsa. Selain aktif di bidang di kepanduan, ia juga terlibat dalam dunia tulis-menulis. Pada usia yang masih muda tersebut, ia menjadi jurnalis lepas pada harian Suara Umum. Tahun kemudian, pada usia 18 tahun, ia menjadi redaktur mingguan Pembela Rakyat. Pada tahun 1939, saat usia 19 tahun, ia menjadi jurnalis dan penulis pojok harian berbahasa Jawa Express. 3 tahun kemudian, dia bekerja di kantor Berita Antara, bagian bahasa Indonesia untuk wilayah Jawa Timur. Pada usia 25 tahun, ia menjadi kepala kantor Berita Antara di Surabaya. Pada saat Indonesia merdeka, ia memberitakannya dalam bahasa Jawa agar tidak kena sensor oleh penjajah Jepang. Sebagai jurnalis, semangat perjuangan sebagai aktivitas kemerdekaan masih membara di dalam dadanya. Pada tahun 1944, ia terpilih sebagai anggota Gerakan Rakyat Baru di Pengurus Pemuda Republik Indonesia PRI di Surabaya. Patriotisme Bung Tomo mulai terlihat secara luas saat peristiwa 10 November 1945. 5 tahun pas kemerdekaan RI, Bung Tomo menjadi Menteri Negara Indonesia bekas perjuangan bersenjata. Di era Kabinet Perdana Menteri Burhanuddin Harahap, Bung Tomo juga tercatat sebagai anggota DPR pada 1956 sampai 1959 yang mewakili Partai Rakyat Indonesia. Karir Bung Tomo di kancah panggung politik timbul tenggelam, kadang mesra, kadang juga tenggelam, kadang bersebelahan. Pada awal-awal Orde Baru 1978, ia ditahan oleh pemerintahan karena kritikannya. Setahun kemudian ia dibebaskan. Setelah bebas, cita-cita politiknya masih menggebu. Tapi Sutomo tampaknya tidak lagi berminat untuk bersikap vokal. Ia tak mau mengangkat perannya saat kemerdekaan. Ia lumpuhkan dan berkonsentrasi kepada keluarga dan ia berusaha keras agar kelima anaknya berhasil dalam pendidikannya. Pada 7 Oktober 1981, ia meninggal dunia di Padang Arafah ketika sedang menunaikan ibadah hajinya di Arab Saudi. Jenazah Bung Tomo dibawa kembali ke dalam negeri dan dimakamkan di tempat pemakaman umum di Ngangel, Surabaya.